Pak. Luar biasa sekali ini. Walaupun tadi tidak disebutkan berapa persennya, tetapi yang jelas PR yang harus diselesaikan itu sebetulnya masih banyak dan bisa sebenarnya untuk melakukannya bisa. Baik, berikutnya saya pikir Pak Muhadjir gongnya saja kali Pak ya. Bagaimana Pak Muhadjir? Serahkan pada Pak Nasir dulu ya. Karena ini di zamannya Pak Nasir itu UKT, BKT dan lain-lain itu ditetapkan di sana. Nah, mungkin ada pandangan-pandangan. Silakan Pak Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan kami muliakan pimpinan Komisi 10 DPR RI dan seluruh anggota DPR RI Komisi 10, mungkin yang masuk dalam panja. Yang saya hormati para senior ini, Profesor Muhammad Nuh, Prof. Muhadjir, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada siang hari ini saya diundang untuk menjelaskan kaitannya adalah masalah anggaran biaya pendidikan, khususnya adalah di pendidikan tinggi yang dalam hal ini menjadikan gaduh dan ramai di publik. Ya, mohon maaf, gaduh dan ramai. Secara filosofi sudah disampaikan oleh Prof. Nuh tadi, semuanya secara detail. Tetapi saya ingin menjabarkan untuk teknikalnya, mungkin secara teknis yang terkait pada pembiayaan yang ada di pendidikan tinggi, di mana yang sekarang lagi ramai sekali adalah UKT. Bahkan menyikapi adanya peraturan menteri yang terkait nomor 2 tahun 2024 yang melejit di publik, mungkin trending topik lah. Trending topik, tetapi saya juga memahami dan melihat peraturan itu. Lah, dalam hal ini saya akan melihat di dalam kaitannya undang-undang yang terkait pada pendidikan tinggi, yaitu di mana Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ini yang telah mengamanatkan pada pendidikan tinggi. Kebetulan kementerian pada saat itu adalah kementerian yang membidangi riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas sekali yang disampaikan dalam pasal 2, yaitu pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah yang ada di dalam undang-undang itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam undang-undang tersebut, sebenarnya kita punya asas yang sangat penting sekali. Tadi secara rinci secara mutlak sudah disampaikan oleh Pak Nuh tadi. Ini hal yang menjadi sangat penting di pendidikan tinggi. Rasanya yang mungkin terjadi di lapangan ini sangat berbeda, yaitu kaitan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggung jawab, kebinekaan, dan keterjangkauan. Yang terakhir inilah yang menjadi problem pada masyarakat yang ada di Indonesia, yaitu keterjangkauan ini yang menyebabkan adanya deviasi yang cukup tinggi antara orang yang mampu kuliah dan orang yang tidak mampu kuliah. Bahkan hampir saya ketemu para rektor di perguruan tinggi negeri, itu banyak orang yang putus kuliah gara-gara masalah tidak mampunya membayar uang kuliah tunggalnya UKT ini. Nggak sedikit, cukup banyak dalam hal ini. Lah, dalam hal ini apa yang harus dilakukan monitoring? Lah, ini dalam nanti kaitannya ini yang mungkin perlu kami rinci nanti di bawahnya. Nah, di dalam kaitan fungsi pendidikan ini yang menjadi sangat penting adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar, pembukaan di dalam kaitan Undang-Undang Sisdiknas, ternyata kita punya pikiran yang sama, para penyusun undang-undang dan istilahnya kalau kita mimpi bersama bangsa Indonesia. Nah, demikian pula pada pendidikan tinggi, bagaimana untuk bisa mengembangkan sivitas akademika yang inovatif. Tadi oleh Prof. Nus juga ada masalah inovatif itu nanti di N-nya, kalau saya sebut adalah di new paradigm, itu mestinya harus munculkan bagaimana sih pendidikan dampaknya itu nanti ke depan ini harus menjadi sangat penting. Responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, di mana Tridharma ini adalah menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mohon izin pada pimpinan saya sampaikan pengalaman pada periode saya memimpin kementerian, itu ada masalah yang cukup serius, yaitu yang terkait pada Tridharma ini. Kedudukan perguruan tinggi yang dalam hal ini untuk menghasilkan resources yang baik dan menghasilkan penelitian yang baik tidak dibahas secara bersama, tidak utuh, mohon maaf Pak Ketua. Tidak utuhnya apa? Di satu sisi ngurusi pendidikan bersama Komisi 10, urusan riset berada di Komisi 7. Dan notabene yang saya rasakan betul, cara pandang yang sangat berbeda sekali, tidak holistik dalam hal ini, sehingga terjadi cara pikir parsial. Pada saat itu saya langsung melaporkan kepada Bapak Presiden, akhirnya memunculkan yaitu Undang-Undang Sinas Iptek. Saya memang berinisiatif itu, yaitu Sistem Inovasi Nasional, yaitu membuat satu kerangka riset yang baik, yang berbasis pada pendidikan yang kuat, yaitu berada di pendidikan tinggi, menyambungkan antara para researcher, di mana pendidikan tinggi di upstreamnya dan researcher nanti di downstreamnya, sehingga saya buat namanya teknologi readiness level, kesiapan tingkat teknologi mulai dari dasar, terapan sampai inovasi. Ini yang menjadi sangat penting sekali. Yang C ini adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan, menerapkan nilai-nilai humaniora. Ini hal yang menjadi sangat penting, perlu kami sampaikan kepada pimpinan. Lah, dalam undang-undang itu berikutnya adalah pada tujuan. Tujuan itu juga mempunyai hal yang penting sekali, yaitu yang terkait pada potensi mahasiswa, berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Rasanya yang saya rasakan sekarang terjadi mahasiswa itu apatis. Yang penting lulus dapat ijazah. Tapi dalam hal ini nilai kompetensinya tidak didapatkan dengan baik. Mungkin karena proses pembelajaran yang kurang baik. Pada saat itu ada peraturan pemerintah yang dikeluarkan yang berbasis pada Undang-Undang 12 tahun 2012, yaitu nomor 28 tahun 2012, yaitu namanya namanya KKNI, Pak Nuh ya. Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia, di mana di dalam KKNI ini harapannya adalah lulusan perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan lulusan yang berkompeten. Ternyata tidak cukup di situ, harus diturunkan lebih dasar lagi, mulai lulusan SMP, SMA, atau di dalam hal ini di higher school-nya. Ini harus inline di dalam PP nomor 8 tahun 2012. Dalam hal ini untuk operasionalisasikan dijabarkan kembali ke masing-masing item kompetensi, yaitu dibuatlah satu peraturan yaitu terkait SKKNI atau Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Yang ini dalam hal ini pendidikan vokasi apa itu harus mengacu pada hal ini. Lah,
begitu kita terapkan dengan adanya Merdeka Belajar, rencananya nggak nyambung, mohon maaf, tidak inline. Ini dari PP 28 tahun 2012. Nah, diharapkan itu tujuannya adalah dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu mungkin saya akan sambungkan di dalam tuh kerangka pendidikan di Indonesia sebaiknya seperti apa. Mungkin berikutnya. Terus lah ini. Nah, di dalam kerangka pendidikan atau kerangka kerja pendidikan Indonesia yang diharapkan itu menghasilkan lulusan yang berdaya saing, national competitiveness, di mana national competitiveness ini akan dihadapkan ke berbagai negara. Apakah Indonesia punya daya saing tinggi atau rendah? Ternyata di Global Human Index ini kita sangat rendah. Ini yang menjadi penting. Nah, di dalam meningkatkan daya saing bangsa ada 5 instrumen yang harus kita pahami, harus kita kuasai dan harus dijabarkan dengan baik. Yang pertama, kita harus mempunyai lembaga yang berkualitas. Kalau kita mempunyai lembaga yang berkualitas, ini adalah indikator kinerja penilaiannya seperti apa? Yaitu melihat jumlah perguruan tinggi masuk top 500 in the world. Apakah QS atau enggak? Nah, kalau perguruan tinggi kita tidak punya daya saing, ini sangat berat sekali. Yang kedua adalah yang terkait pada jumlah perguruan tinggi yang berakreditasi A. Mohon izin, pada saat itu akreditasi A masih rendah sekali. Ternyata yang kami kaji dalam hal ini tidak supportnya anggaran yang terkait pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas untuk mencapai daya saing. Apakah itu di proses penelitiannya, proses untuk menghasilkan suatu inovasi. Berikutnya adalah jumlah pusat unggulan inovasi. Masing-masing perguruan tinggi dulu saya konsentrasikan harus mempunyai uniqueness. Apa sih perguruan tinggi A itu keunggulannya? Sehingga anggaran tidak seperti menabur garam dalam laut, tetapi kita harus menabur di tempat-tempat mana yang sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Sehingga untuk men-challenge semua perguruan tinggi di Indonesia harus disesuaikan kemampuan dan kondisi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu. Ini yang pertama, yaitu lembaga yang berkualitas. Yang kedua, sumber dayanya yang berkualitas. Jumlah dosen berkualitas itu ya minimal harus S3. Kalau sudah S3 lama, apakah perlu upskilling dan apa itu di reskilling? Ditingkatkan kualitasnya, di upskilling atau tidak? Jumlah SDM Litbang berkualitas master dan doktor ini juga menjadi sangat penting. Yang sangat aneh sekali kalau ada suatu lembaga pendidikan tinggi menghasilkan lulusan tetapi tidak memahami bagaimana tentang riset yang baik, karena ini basisnya adalah di riset ini. Apakah di bidang sains atau bidang sosial, ini silakan. Terus jumlah sarpras Litbangdikti yang direvitalisasi ini sangat jauh. Saya pernah masuk di perguruan tinggi ini, yaitu masuk di laboratorium. Ternyata laboratoriumnya itu dengan usia kita, mungkin Bapak dan ternyata lebih tua laboratorium itu. Sehingga kalau kita masuk laboratorium harus hormat dulu itu. Ya, apalagi masuk dalam heritage, itu terjadi. Pertanyaan saya pada perguruan tinggi, pada Pak Rektor atau pada Rektor, Pak Rektor, ini alat ini masih digunakan? Masih. Perawatannya bagus. Oh, ini katanya perawatannya sangat bagus tuh. Ya, itu adalah barang-barang yang seharusnya dimasukkan di museum. Kita sangat naif sekali apabila kita bandingkan dengan perguruan tinggi di luar negeri, sangat beda sekali. Di mana laboratorium di perguruan tinggi luar negeri adalah laboratorium yang sesuai dengan industri yang pada saat itu yang beroperasional. Ini yang harus kita pikirkan di dalam masyarakat sarpras. Oleh karena itu,
mendorong pada penggunaan sarpras atau penganggaran sarpras, itu diharapkan sarpras yang bisa untuk melihat masa depan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah penelitian dan pengembangan, yaitu kita lihat kalau kita lembaganya baik, sumber daya kualitasnya baik, maka diharapkan menghasilkan penelitian yang baik, yaitu jumlah paten yang didaftarkan, jumlah publikasi internasional. Ini pada saat saya memimpin kementerian pada tahun 2014 akhir, 2015 saya melakukan mapping terhadap riset di Indonesia, di mana riset yang ada di Indonesia apabila kita bandingkan di Asia Tenggara, ternyata sejarah membuktikan Indonesia itu dari 2015 dari tahun 1990 sampai 2015 saya lihat tidak pernah masuk pada ranking 3 besar di Asia Tenggara. Selalu di nomor 4. Nomor 1 adalah antara Malaysia dan Singapura bergantian, tapi 10 tahun belakangan adalah di Malaysia, baru Singapura, dan Thailand, baru Indonesia. Berapa jumlah riset yang ada di publikasikan itu? Malaysia pada saat itu sudah di angka 22.000. Malaysia, Singapura di angka 18.000 di Malaysia, Singapura di 16.000 pada tahun 2015 itu. Thailand di angka 10.500, Indonesia 4.500. Dosennya di perguruan tinggi itu ada 296.000 para dosen, sehingga ketimpangan riset ini yang luar biasa. Akhirnya saya lakukan satu perubahan dengan SIM penganggaran yang berbeda, dengan cara-cara itu. Tahun 2018 kami diundang di Amerika pada saat itu untuk menjelaskan riset di Indonesia yang publikasinya mengalami growing rate tertinggi di dunia di Teheran, yaitu di Islamic World Science Citizen Center-nya juga menyampaikan hal yang sama. Pada tahun 2018 akhir itu risetnya Indonesia berubah menjadi 32.000 Indonesia, Malaysia 28.000, Singapura 24.000, Thailand di angka 16.000. Kita sudah ternyata bisa juga. Tadi kalau Prof. Nur nyampaikan, apa orang Indonesia bodoh-bodoh ya? Ternyata enggak juga, Pak. Buktinya adalah kita mampu men-challenge. Sehingga tahun 2023 saya merasa bangga juga Indonesia itu dilakukan riset oleh Amerika, yaitu di Hawaii. Di mana riset itu menyampaikan begini, dengan adanya desain riset yang baik, Indonesia mengalami growing rate yang luar biasa, yang dalam hal ini perlu dilakukan pemupukan terus-menerus. Continuous improvement harus dilakukan. Ternyata pada saat itu mengalami decline karena terjadi putus dalam pengembangannya. Jadi di dalam penelitian dan pengembangan. Lah, outputnya kita akan menghasilkan inovasi, di mana inovasi ini adalah jumlah produk inovasinya berapa. Diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi didorong dari bukan karena business as usual, tetapi berbasis pada inovasi. Nah, tenaga terampilnya diharapkan jumlah mahasiswa yang dilatih akan menjadi lebih baik, lebih banyak, dan di dalam kewirausahaan entrepreneurnya menjadi lebih baik. Mohon izin Bapak Pimpinan, ini kalau tidak bisa kita lakukan hal ini, nanti ini akan menjadi problem di dalam penganggaran di ke depan nanti. Oleh karena itu saya mohon izin nanti mengusulkan kepada Bapak Pimpinan, kalau toh itu nanti riset teknologi dan pendidikan tinggi yang tadi yang disebut Mendikbudristek itu sudah jadi satu, tapi risetnya harus bisa dikawal dengan baik. Kalau dengan hal ini tetap harus dimasuk dalam hal ini di Komisi 10. Demikian pula yang BRIN barangkali, Badan Riset dan Inovasi Nasional, harus masuk di dalamnya. Karena itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan antara pendidikan dan riset. Nah, dalam hal ini Indonesia perlu mendidik generasi unggul berikutnya ini, di mana
hal ini sesuai dengan amanat undang-undang, kita menjadi sangat penting yaitu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Indonesia ini perlu serius diperhatikan hal-hal yang ada di dalam kuadran yang kami buat ini. Jika Indonesia tidak mendidik generasi yang unggul, konsekuensinya adalah satu, itu adalah tua sebelum kaya. Jadi bonus demografi tidak akan dapat ini. Maka kalau kita akan menyampai pada bonus demografi, ini adalah kalau di tahun 2045 kita akan menjadi Sustainability Development Goal, kita mencapai yang tertinggi di dalam bonus demografi itu, ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kita tumbuhnya kaya tapi tanpa melalui proses yang baik. Oleh karena itu jangan sampai kita kaya sebelum tua. Ini jangan sampai terjadi kaya sebelum kita, kalau yang terjadi semacam ini sekarang ini. Tapi ternyata kita tua pun belum bisa kaya itu. Ya, Indonesia akan kehilangan momentum jika tidak segera memanfaatkan bonus demografi karena struktur penduduk berubah yang sangat cepat. Sekarang life expectation Indonesia mulai tinggi. Kalau itu akan tinggi, beban negara juga akan makin tinggi. Kan ini masalah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi rendah menjadi new. Mohon maaf kalau saya sampaikan di sini juga, kalau kita pertumbuhan ekonomi selalu mengatakan 5%, 4%, ini percuma kalau kita akan mencapai namanya bonus demografi akan kita dapatkan. Karena apa? Ini akan terjadi, udah kayak gini, udah tumbuh ini kita 5%, tetapi ini adalah tidak akan mempersempit gap antara kemampuan dengan kenyataan dalam masalah ekonomi ini yang menjadi sangat penting. Yang ketiga, kita membangun selama 33 tahun belum mampu membawa Indonesia ke kategori negara maju. Dengan PDB per kapita sekarang itu di tahun 2018, walaupun sekarang sudah di angka 4.000, ini adalah 3.927. Kita akan terjebak middle income trap. Ya, kita di situ terus posisinya. Kalau kita bandingkan dengan Korea Selatan, mohon maaf, merdekanya sama Pak, selisih hanya 2 hari. Mereka tanggal 15 kalau nggak salah. Kita sangat jauh, very difference. Nah, inilah yang sangat penting, kita harus merombak bagaimana sistem pendidikan. Sehingga pada saat itu saya sudah membuat satu milestone bagaimana pendidikan tinggi di Indonesia harus bisa bersaing dengan minimal Korea Selatan sesuai dengan undang-undang Sinas Iptek yang saya bangun yang disahkan pada awal tahun 2019. Belum lagi pada menghadapi revolusi industri 4.0, society 5.0, ini yang kita akan terjebak juga. Adanya revolusi industri 4.0 mengubah struktur global value chain yang harus diantisipasi dengan peningkatan di bidang teknologi dan inovasi. Kalau kita tidak bisa mengikuti hal itu dengan baik, mohon izin, kita akan tertinggal di dalam value chain. Di mana value chain itu adalah seperti supply chain management. Industri ada input, ada proses, ada output. Kita hanya menguasai di proses, tapi inputnya nggak menguasai juga. Kita juga nggak bisa juga. Akan tergantung. Pabrik industri yang ada di Indonesia yang dilakukan sekarang yang ada, katakan barangnya dalam negeri, tetapi ada satu chain yang berasal dari luar negeri, tidak mungkin bisa lakukan. Pengalaman pada saat itu Pak Ketua, motor listrik, kendaraan listrik Indonesia, saya memberikan riset dengan baik, yaitu pada riset yang baik ini bersama ITS ini Pak Noe, yaitu menghasilkan motor namanya Gesit yang diresmikan oleh Bapak Presiden pada saat itu, yaitu Gesit sudah menghasilkan semua komponen value chain-nya sudah dalam negeri. Hanya satu yang tidak bisa kita buat, apa? Baterai. Kami sudah kembangkan riset di baterai ini untuk baterai lithium dan bla bla.
materialnya impor. Ya ini yang satu chain yang diimpor, kalau itu sabotase, kita udah mati semuanya produksi. Lah inilah yang harus kita kembangkan di dalam revolusi industri. Lah kalau kita bisa punya value chain di dalam negeri, insya Allah kita akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Lah ini akibat apa yang sampai kita lemah di dalam hal ini? Maka tadi yang sudah sampaikan oleh Pak Nuh yang terakhir adalah yang terkait pada performa pelajar Indonesia dalam bidang sains. Mungkin berikutnya. Ya, di dalam bidang sains tadi yang sangat jelas kita di bidang sains reading maupun materi ada dalam PISA dalam hal ini program for International Student Assessment, ternyata kita nomor 62 dari 69 negara. Ya, tadi ada satu program ini yang menjadi sangat penting, menjadi basis yang menjadi sangat penting. Nah, kalau tadi secara umum kita di dalam nasional kompetitifnya rendah, dampak dari sebelumnya itu rendah, ini akan berdampak di perguruan tinggi pun akan berpengaruh yang rendah. Apalagi diikuti dengan anggaran yang tidak memadai. Nah, kita lihat ke depan lagi yang sekarang yang ada. Berikutnya adalah bagaimana lembaga perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kita berikutnya. Di mana di dalam lembaga perguruan tinggi di Indonesia, ini tidak hanya negeri, perguruan tinggi di Indonesia, ada satu kementerian yang mengurusi pendidikan ini. Mohon maaf. Satu, pendidikan tinggi di bawah koordinasi dan pengawasan secara langsung oleh menteri yang mengurusi pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan tinggi keagamaan di bawah koordinasi pengawasan secara langsung oleh menteri yang mengurusi tentang keagamaan. Yang ketiga adalah pendidikan tinggi kedinasan di kementerian dan lembaga yang dilaksanakan oleh menteri atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dikoordinasikan dengan menteri yang mengurusi pendidikan. Hanya koordinasi bidang perkuliahan dan akademik, tapi tidak pernah dikoordinasikan yang terkait masalah anggaran, nggak pernah. Ini masalah menurut saya. Kalau ini dilakukan, ini mohon maaf, nanti perguruan tinggi ke depan akan UKT terjadi hal ini, tidak kaget, saya udah lama ini kalau tidak diantisipasi dengan baik. Berikutnya, kalau kita lihat di dalam postur anggaran sudah jelas lah, kita tadi yang kita lihat di tahun 2024. Berikutnya, kita sangat jelas angka di pendidikan adalah sebesar 600, yaitu yang cukup besar sekali kalau kita lihat di dalam masalah pendidikan. Maka kita sangat di dalam postur ini kalau kita lihat sangat besar sekali pembiayaan pendidikan kita di tahun 2024. Tahun 2025 sudah nyampe di angka 660 triliun ini. Pertanyaan ini yang harus kita lihat. Nanti bagaimana cara penjabat? Tadi alokasi berdasarkan alokasi. Target capaiannya, mohon maaf kalau saya katakan nggak jelas. Target capaian untuk pendidikan itu apa? Penugasan yang di situ apa itu nggak jelas di kementerian. Kalau itu di kedinasan, itu tugas utamanya sesuai dengan undang-undang itu adalah dia melaksanakan peningkatan kompetensi pada kementerian yang menggunakan sumber daya tersebut. Jadi meningkatkan kompetensi. Ini yang menjadi sangat penting. Lah, kalau ini kita lakukan, maka akan jadi problem nanti bagaimana pembiayaan pendidikan tidak bisa dikontrol dengan baik oleh menteri yang mengurusi pendidikan, demikian pula DPR RI yang mengurusi tentang atau yang mengawasi tentang pendidikan. Nggak akan nyambung nanti, mohon maaf nanti ini. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sekarang yang gejolak yang di perguruan tinggi yang muncul adalah yang terkait masalah biaya kuliah tunggal maupun uang kuliah tunggal. Ini berikutnya. Saya mohon izin, pada saat itu saya tahun 2009 ditugasi oleh Prof. Nuh ini, waktu sebagai menteri. Saya waktu itu sebagai wakil rektor, yaitu membuat yang namanya UKT. Gimana sih instrumen UKT? Saya termasuk tim yang menyusun UKT itu. Nah, kalau ada bicara tentang UKT, mungkin
saya termasuk yang pakarnya lah ini yang ditugasi dalam hal itu. Di mana di dalam kaitan UKT ini adalah biaya kuliah total itu terjadi, sejarahnya begini, perguruan tinggi itu menarik iuran dari mahasiswa berbagai macam tarikan. Pertama, yaitu yang dikenal namanya SPP dulu. SPP yang ditawarkan. Yang kedua, ada namanya PRKP, praktikum dan kuliah kerja. Yang ketiga, yaitu SPI, sumbangan pengembangan institusi, itu kelembagaan. Yang keempat, sumbangan-sumbangan lainnya yang terkait dengan KKN dan bla bla dan semuanya. Variatif sekali, sehingga perguruan tinggi membebankan terlalu tinggi dan kadang ada yang sangat tinggi. Akhirnya oleh Pak Menteri pada saat Pak Noh dilakukan bagaimana untuk disamakan dengan baik dengan menghitung unit cost. Unit cost dihitung per program studi, sehingga pada saat itu dihitung unit cost-nya adalah yang kita kenal adalah biaya kuliah tunggal ini. Di mana biaya kuliah tunggal adalah sistem pembayaran yang dia terapkan oleh beberapa institusi pendidikan tinggi, di mana mahasiswa membayar jumlah biaya yang sama setiap semester atau setiap tahun akademik, terlepas dari kondisi keuangan individu atau keluarganya. Jadi total cost unit, semua komponen biaya ini harus kita masukkan. Kami ambil contoh pada saat itu biayanya adalah untuk unit cost di program saya adalah bidang accounting, itu adalah sekitar 18 juta kalau nggak salah per semester per mahasiswa. 18 juta. Lah, sementara negara tidak mungkin mampu membayar mahasiswa membayar sebesar 18 juta per semester pada saat itu. Akhirnya muncullah yang namanya uang kuliah tunggal, di mana sistem pembayaran biaya kuliah yang didasarkan pada kemampuan ekonomi calon mahasiswa atau keluarganya, dilihat masyarakat itu mampunya berapa. Kalau mampunya itu 3 juta, berarti negara menutup sebesar 15 juta. Berupa apa? Berupa biaya operasional perguruan tinggi negeri, BOPTN. Sehingga total BOPTN ini didasarkan pada selisih antara UKT yang dibayar oleh mahasiswa atau masyarakat dengan biaya yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat, yaitu di dalam hal ini BKT itu. Lah, karena hal ini menjadi penting yang harus kita perhatikan, ternyata UKT masing-masing perguruan tinggi program studi itu beda-beda. Ada yang UKT-nya hanya 2 juta. Ada yang UKT-nya 1,5 juta. Ada yang UKT-nya 10 juta perguruan tinggi negeri ini. Ada yang 7 juta, 5 juta. Jadi sesuai hal ini, learning outcome yang dicapai masing-masing perguruan tinggi berbeda. Saya sering membuat satu ilustrasi dalam hal ini. Kalau kami akan meminum kopi, menghasilkan rasa kopinya itu, ada kopi kalau di warung kopi biasa mungkin harganya bisa 3.000, 5.000. Tetapi kalau saya minum kopinya seperti di Starbucks, Coffee Bean atau apa, bisa 30, 40 dan seterusnya. Artinya beda. Demikian pula di pendidikan tinggi, sama menghasilkan lulus sarjananya, tetapi learning outcome-nya yang berbeda-beda. Ini menyebabkan biaya yang akan dikeluarkan akan berbeda. Berikutnya mungkin. Dalam hal ini adalah kami ambil contoh ini. Kami pada saat itu bekerja sama dengan KPK tahun 2017. Sebenarnya gimana sih biaya-biaya di kementerian lain itu? Beliau melakukan penelitian ini. Ternyata alokasi anggaran PT di Kemendikbudristek hanya 7 triliun untuk perguruan tingginya. Sementara alokasi anggaran PT di kementerian dan lembaga sebesar 32 triliun. Mengejutkan juga ya kita lihat. Nah, kalau perguruan tinggi negeri UKT tertinggi itu adalah di Fakultas Kedokteran, yaitu Fakultas Kedokteran ini yang paling tertinggi. Rata-rata di perguruan tinggi kedokteran itu dia di atas 18
di bawah 25 juta UKT-nya. Kalau kita hitung di BKT-nya ya sekitar 40-an juta. Sekarang kita lihat pembanding berikutnya mungkin. Ini kalau kita lihat BKT tadi, kalau dilihat di Asia Tenggara atau kita lihat di NTU itu 759 juta per tahun. Berarti per semester 375 juta. Kalau di Malaysia, di Malaya itu 448 juta. Di Eropa ini saya di Belanda begini kan itu 245 juta. Ternyata Indonesia sangat rendah semua. Karena ya kemampuan dan semuanya yang tidak memungkinkan, laboratorium yang ini sangat berbeda sekali. Ini yang menjadi permasalahan yang harus kita hadapi mungkin di dalam masalah bagaimana penganggaran yang ada itu bisa kita lihat. Nah, ini tadi BKT yang kalau kita lihat di dalam hal ini alokasi di kementerian nanti berapa. Sekarang kita lihat berapa sih perbedaan uang kuliah yang ada di Indonesia di antara kementerian lembaga. Coba berikutnya. Ini kalau kita lihat di Kementerian Perhubungan dengan jumlah mahasiswa 964 ya. Kita mengeluarkan anggaran di DIPA-nya 356 miliar. Biaya untuk per mahasiswanya 369 juta. Saya pengalaman di kementerian, rata-rata perguruan tinggi negeri itu adalah sekitar ya 18 juta itu paling tinggi. Ternyata nggak ada. Rata-rata secara nasional itu ada program studi saya yang tadi yang saya sebutkan kalau kita rata-rata. Kalau itu di Kementerian Perhubungan dengan jumlah 1077, yang kedua ini karena ada Kementerian Perhubungan yang ngurusi untuk udara, ngurusi laut maupun ngurusi darat. Ya ini dia berbeda-beda. Nah kalau di pariwisata ini belum termasuk sarpras ini. Hanya untuk proses perkuliahan 65 juta Pak. Kalau kita lihat di dalam hal ini adalah di Kementerian Pariwisata yang kedua, ini di pariwisata itu ada yang di bidang perhotelan, ada yang tourism, ini di situ. Ini 38 juta. Di Kementerian Keuangan 12 juta. Kalau kita lihat mestinya itu adalah anggaran itu besar, ternyata perguruan tinggi rata-rata itu mampu memenuhi di angka masih di bawah 10 juta. Ini sudah termasuk dalam APBN dan PNBP-nya. Berat sekali, mohon maaf. Nah ini kalau kebijakan ini tidak muncul dengan baik, maka biaya inilah yang menjadikan problem atau beban bagi mahasiswa atau rakyat Indonesia. Berikutnya, kita lihat biaya kuliah tunggal, komponen-komponen di dalam biaya kuliah tunggal itu termasuk adalah menyangkut honorarium, ya, proses yang mengenai honorarium pengajaran, sarana perkuliahan, sarana penunjang, laboratorium, penelitian dan pengabdian, dan penunjang lainnya yang berkaitan langsung dengan perkuliahan. Yang jadi pertanyaan, loh dosen kan sudah dibayar, kan gitu. Kok ini masih mendapatkan biaya tambahan? Ternyata di dalam beban dosen dalam hal ini adalah 16 SKS. 16 SKS itu penjabarannya adalah di dalam hal ini 12 untuk SKS adalah pengajarannya, yang 4 SKS adalah penunjangnya, dua penunjangnya, yang 2 lagi adalah penelitiannya. Sehingga distribusi hal ini yang terjadi. Yang muncul ternyata dosen itu tidak mengajarnya 12 SKS, bisa 20 SKS, bisa 24 SKS. Akibatnya kelebihan inilah yang harus dibayarkan dari biaya kuliah tunggal ini. Tadi kalau kita diskusi di luar, tadi ada perguruan tinggi yang nerimanya ternyata dilepas begitu, nggak dikontrol, bisa agak lipat 3 kali dari biasanya gitu. Ini menurut saya akan membebani negara dalam ini.
Demikian pula gedung perkuliahan, di mana gedung perkuliahan itu adalah merupakan komponen biaya penunjang atau yang terkait tidak langsung dalam proses perkuliahan. Saya dulu pernah mengeluarkan kebijakan ini Pak Ketua, ruang kuliah itu digunakan bersama. Apakah itu di Fakultas Sainteknya, Fakultas Sosial, tapi administrasinya yang sendiri-sendiri. Tapi enggak sekarang, Fakultas A punya gedung sendiri, kuliah sendiri, Fakultas B, ternyata kalau pagi itu peak season luar biasa, tapi setelah jam 1 kosong semua. Ini yang menurut saya tidak terjadi idle capacity. Mestinya diatur jam 7 pagi handai perkuliahan sampai jam 21 malam lah. Ini kalau didistribusi dengan baik, kita tidak perlu infrastruktur yang begitu besar. Tetapi laboratorium inilah yang harus kita bangun dengan lebih baik. Ini harus kita garap ke sana. Nah, di dalam uang kuliah tunggal, yaitu sistem yang dalam hal ini yang menjadi sangat penting adalah tanggung jawab di dalam hal ini APBN, itu adalah selisih antara BKT dan UKT. Inilah yang disebut nanti BUPTN menjadi sangat penting. Mohon maaf tadi BUPTN-nya lambat laun turun terus. Ini belum lagi nanti Pak Ketua ini diprotes oleh para rektor. Ini saya dapat BUPTN kok lebih kecil daripada perguruan tinggi ini, sementara ini lebih besar. Sejarahnya begitu yang terjadi. Tidak bisa dipukul sama rata antar perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi lain, di mana learning outcome-nya berbeda. Kecuali kalau learning outcome-nya sama, baru itu bisa disebut sama. Tetapi ini kalau disamakan itu tidak adil lagi, menurut saya harus sesuai dengan learning outcome yang akan dicapai. Nah, oleh karena itu kalau kita simpulkan ini adalah belum sinkronnya antara kebijakan dan realisasi anggaran pendidikan antar tingkatan kependidikan. Dalam hal ini tadi yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi sangat rendah, yang dialokasikan ke daerah itu yang sangat tinggi juga. Saya pernah tanyakan ke Bu Menteri, Pak Menko, saya tanya ke Bu Menteri, itu anggarannya dialokasikan ke daerah bagaimana? Pernah diaudit enggak? Kita nggak bisa ngaudit. Loh, kok nggak bisa? Ternyata itu sudah menjadi gelondongan di sana. Mungkin sangat terjadi biaya alokasi anggaran pendidikan yang disampaikan ke daerah itu digunakan bukan untuk pendidikan. Mungkin kalau itu 10% lah, mungkin hanya 3%, atau kalau 100%-nya lah, mungkin hanya 40%-nya maksimal bisa digunakan untuk pendidikan. 60% bisa digunakan yang lainnya, karena nggak ada report yang jelas ini. Ini yang saya pernah sampaikan ke Bu Menteri, ini perlu diaudit kalau saya. Sehingga nanti realokasi di dalam masalah anggaran ini menjadi sangat penting kalau kita tahu postur yang penggunaan secara detailnya. Yang kedua adalah ketimpangan pembiayaan pendidikan antara kementerian yang mengurusi pendidikan dan KL. 7 triliun 32, ini nggak rasional, mohon maaf. Ini harus menjadi penting. Yang berikutnya adalah didorong meningkatkan anggaran untuk BUPTN setiap tahunnya agar UKT yang ditanggung masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Ini menjadi penting walaupun di dalam peraturan atau dalam Undang-Undang 12 2012 telah diikat 20% adalah anak miskin yang bisa yang ditanggung oleh negara, tetapi perguruan tinggi perlu dimonitor dengan baik. Saya pengalaman dalam hal ini, saya monitor perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Saya datang berapa alokasi anggaran untuk dari mahasiswa miskin, ada dapat enggak? Berapa persen? Ternyata ada yang 10%, 8%, saya tak penalti. Kalau you naikkan sampai 20%, tahun depan kami akan kurangi BUPTN-nya. Ternyata mereka bekerja di sini dengan baik. Saya sudah buat dulu namanya pangkalan data, sekaligus rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia bisa dimonitor dengan real time berapa alokasi anggaran dengan baik. Ini kalau kita bisa garap ini akan bagus sekali. Berikutnya adalah alokasi 20% anggaran pendidikan dari APBN kurang ada pengawasan secara ketat dan baik. Ini yang mungkin sinkronisasi dalam penggunaan belanja di dalam pendidikan.
saran kami adalah mungkin yang terkait perlu disinkronkan, duduk bareng lah bahasanya. Mungkin menyangkut pada kementerian-kementerian lain yang kaitannya adalah urusan pendidikan. Perlu ada pertanggungjawaban yang jelas penganggaran pendidikan di kementerian yang mengurusi pendidikan dengan KL lainnya. Perlu dikaji kembali alokasi anggaran pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Demikian pula memastikan pengelolaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Apakah seberapa besar untuk proses pendidikan? Seberapa besar untuk tenaga kependidikan? Ini perlu dicek balik. Jangan sampai ini nanti yang alokasi daerah terutama ini. Jangan-jangan dialokasikan ke tenaga kependidikan itu jauh lebih besar. Saya punya bukti banyak itu kantornya saja jauh lebih baik daripada sekolah yang harus diurusi. Ini yang terjadi di daerah-daerah. Mungkin ini yang menjadi sangat penting nanti di dalam masalah bagaimana masalah peningkatan biaya. Ini kami sampaikan secara teknikal karena saya pasti ini yang diurusi masalah teknikal. Kalau filosofi mungkin di dalam undang-undang semua kita sudah paham bersama dan ini tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Pak. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Jadi ini luar biasa sekali nih. Beliau tadi menyampaikan bahwa dana yang transfer keuangan ke daerah itu perlu diaudit. Dan juga KL lainnya perlu kita pelajari lagi fungsi pengawasannya, siapa yang melakukan fungsi pengawasannya. 3 SKS nih barusan Pak, udah. Jadi 6 kita, udah 6 nih. 3 lagi doktor kita Pak. Dari Pak Muhajir tentu kita berharap lebih kekinian Pak dalam proses kebijakan penganggarannya. Karena Bapak masih ada di dalam jadi mungkin bisa paham lah kira-kira kenapa apa yang disampaikan. Silakan Pak Muhajir.